Waalaikumsalam Tante Eka. Waalaikumsalam Anika. Tante Eka, nama aku Anika Raisa Gaza. Salam kenal ya Tante. Salam kenal juga. Tante Eka, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik dan sehat. Anika sehat? Alhamdulillah sehat. Makasih banyak ya Tante sudah berkenan untuk berbagi agar aku dan teman-teman paham bagaimana cara memulai usaha toko kue dan bisa punya jiwa wirausaha. Iya, sama-sama. Makasih juga ini Tante Eka udah diajak berkolaborasi dengan Anika ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Tante, awalnya gimana sih kok Tante bisa buka toko kue? Kan bisa aja tuh buka toko pakaian, toko sembako, atau yang lainnya. Iya. Terima kasih sebelumnya Anika pertanyaannya. Jadi Tante Eka kenapa menjalankan toko kue? Karena Tante Eka juga kuliahnya kebetulan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Itu ngambil jurusannya manajemen patisserie, memang bagian perkuehan. Nah, tapi sebelum itu juga yang menginspirasi itu karena awalnya ibu Tante Eka itu buka usaha pokoknya ngejual oleh-oleh gitu. Ngejual oleh-oleh khas Bandung. Nah, jadi Tante Eka meneruskan juga tapi mengupgrade juga gitu. Kurang lebih seperti itu. Masya, jadi awalnya tuh ibunya Tante Eka itu udah jualan ya? Iya. Iya. Terus Tante Eka di toko oleh-oleh ini tuh udah berdiri berapa tahun sih? Nah, ini kebetulan sudah dari tahun 1999. Wah, sudah lama juga ya? Iya. Jadi Tante di sini juga nerima pesanan kue ulang tahun juga ya? Iya. Jadi ada kue-kue ulang tahun yang custom-custom gitu. Sekarang kan banyak ya model kartun-kartun, ada Cocomelon, Little Pony, anak-anak seperti itu. Jadi mengupgrade dekorasi kue ulang tahun. Itu ribet gak sih bikinnya Tante? Kayaknya kan harus detail banget ya kalau ada yang pesen gitu. Iya, betul-betul. Jadi memang cukup repot karena banyak detail-detail yang harus diperhatikan. Nah, makanya di situ Tante Eka walaupun udah kuliah juga, udah lulus kuliah, tetap harus masih belajar sampai sekarang. Jadi Tante Eka harus terus belajar terus. Tadinya Tante Eka nggak bisa bikin dekorasi pakai fondan, tapi lama-lama belajar-belajar jadi bisa ya ikut apa ya mengupgrade diri ibarat. Jadi kita harus selalu meningkatkan diri ya. Iya, meningkatkan diri betul. Tante, aku tuh suka penasaran kalau di toko kue, misal kue-kuenya nggak habis. Nah, itu biasanya dikemanakan atau diapakan? Iya, itu juga pertanyaan yang bagus. Kalau di sini, Tante Eka biasanya kalau kan ada kue-kue yang nggak bertahan lama ya, dia cuma 5 hari. Nah, tapi kalau misalnya Tante Eka di hari ketiga kue-kue yang diproduksi itu pasti didiskon. Didiskon terus kalau misalkan yang diskonnya juga nggak habis, biasanya Tante Eka bagi-bagi aja, dipotong-potong, dibagi-bagi. Begitu ya? Iya. Tante ada pengalaman yang paling berkesan nggak yang Tante alami selama usaha kue ini? Misal ada customer yang marah-marah karena pesanannya nggak sesuai atau apa gitu? Iya. Jadi dulu ada 2 yang berkesan. Yang pertama itu Tante jadikan pelajaran, yaitu ada yang pesan kuenya tingkat, ada contohnya dekorasinya semua pakai fondan. Nah, semua detailnya itu sama seperti contoh, tapi ada yang Tante Eka lupa ganti, yaitu ada tangkai balon. Jadi dia ada dekorasi balon, tangkainya itu harusnya warna putih. Nah, Tante Eka itu saking fokusnya hanya pada bentuk-bentuk aja lupa mengganti tangkainya balon itu warna putih. Tante Eka pakainya warna merah. Jadi marah customernya. Akhirnya Tante Eka minta maaf. Tante Eka juga kan nggak punya stok warna putih tangkainya. Tapi dari situ Tante Eka belajar bahwa oh iya ya kita benar-benar harus belajar banget nih detail, memperhatikan hal yang kecil-kecil gitu.
Tapi ada juga yang menyenangkan itu ketika Tante Eka belajar bawa pesanan kue 3 tingkat ke jauh ke eh Tante Eka lupa nama daerahnya, pokoknya jauh banget deh, Cilengsi gitu ke sana lagi. Nah itu sempat deg-degan juga, Tante Eka takut kuenya rusak, tapi akhirnya sampai dengan selamat. Jadi senang dia, alhamdulillah. Kalau suka duka dalam mengelola toko kue, ada nggak Tante? Sukanya apa, dukanya apa? Iya, sukanya itu kalau yang pesen-pesen itu pada seneng gitu, terus pesen lagi, terus mereferensikan ke temennya atau ke saudaranya, beli di sini, nah itu senengnya. Dukanya itu kalau ngelola toko ya, eh karena kita kan pembeli itu kita nggak tahu nih hari ini ada yang beli nggak ya, terus besok ada yang beli nggak ya gitu. Nah dukanya itu adalah menjalani pembeli yang tidak menentu gitu. Jadi kita harus sabar ya udah, walaupun ada yang beli nggak ada yang beli tetap harus dibuka tokonya gitu. Nah, oh ya Anika, Tante Eka ada pengalaman sedikit nih. Tante Eka mau ceritain pengalaman gak enak juga. Anika, boleh nggak nih Tante Eka cerita? Boleh banget, aku mau denger Tante. Oh, Oke, jadi gini, jadi memang bikin kue ulang tahun itu agak harus tahu tekniknya gitu, susah-susah gampang. Nah jadi kemarin ada kejadian kue Tante Eka ada yang berjamur, terus iya makanya, waduh kenapa nih ya berjamur. Ternyata setelah Tante Eka periksa-periksa gitu, oh apa ini jangan-jangan ketika kuenya masih panas di dalamnya itu sudah Tante Eka dekor gitu, atau di dekor sama orang apa namanya yang bantuin Tante Eka gitu kan. Nah jadi kalau bikin kue itu sebelum didekor kue ulang tahunnya itu memang benar harus dingin semuanya kan. Kue ulang tahun tuh kan kadang kalau dipegang bolu luarnya, oh udah dingin nih, tapi kita nggak tahu dalamnya. Nah itu makanya memang nggak boleh buru-buru tuh kalau bikin kue ulang tahun, benar-benar harus dingin. Jadi kemarin yang komplain, Tante Eka minta maaf, maaf banget, terus langsung Tante Eka ganti kuenya. Gitu. Jadi gitu. Iya. Tante, ini kuenya bikin sendiri semuanya atau ada titipan orang lain Tante? Nah iya. Jadi kue-kue di sini Tante Eka itu ada yang bikin sendiri. Yang bikin sendiri itu terutama yang kue tidak bertahan lama, kue bolu, kue ulang tahun. Tapi ada juga yang titipan. Jadi Tante Eka dulu ikut pelatihan UMKM dari wali kota. Nah, di situ Tante Eka ketemu teman-teman UMKM yang lain. Mereka ada yang produksi tempe, keripik bayam, siku lawang, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk yang produk kering-keringan itu, Tante Eka dibantu sama teman-teman UMKM, ada yang nitip di sini. Jadi titip jual gitu. Oh, berarti kalau nanti aku belajar bikin kue atau teman-teman di rumah ada yang bisa bikin kue, boleh nitip juga di sini ya? Boleh, boleh. Nanti kita cari aja Tante Eka gitu ya. Syaratnya apa tuh Tante untuk bisa nitip kue di sini? Nah ini ya, jadi untuk syaratnya Tante Eka ngikutin dari wali kota, apa namanya, ketentuan dari dinas terkait ya, ada PIRT, terutama ada PIRT-nya aja, ada nomor PIRT. Nah tapi kalau lagi proses bikin nomor PIRT itu ya nggak apa-apa, dicoba aja datang ke sini gitu. Oh ya, kalau misal udah expired atau pernah ada kue berjamur itu gimana Tante? Iya, jadi memang Tante Eka dibantu sama Ade untuk periksa-periksa kalau ada yang expire gitu. Terus kalau ada yang berjamur. Nah, kalaupun ada yang berjamur, kita minimalisir banget deh gitu. Mudah-mudahan jangan sampai ada. Tapi kalau ada biasanya Tante Eka tuh minta maaf langsung, Tante Eka ganti kuenya. Ya. Berarti kalau kuenya expired itu nanti Tante Eka rugi nggak? Iya, rugi. Tapi kalau yang titipan itu Tante Eka nggak rugi.
Tapi yang rugi yang nitip kuenya ke sini gitu. Tapi kalau Tante Eka yang bikin sendiri, sebelum expire sih biasanya emang udah apa namanya dibagiin atau di diskon itu gitu. Jadi mudah-mudahan sih nggak rugi. Tapi ya ada sedikit-sedikit rugi lah. Wah teman-teman, kita jadi dapet tips berharga nih. Gimana caranya biar kue gak lama berjamur. Ternyata harus ditunggu benar-benar dingin ya, baru di dekor. Wah, pengalaman Tante Eka bermanfaat banget buat kita ya. Itu tadi kue pesanan orang ya Tante. Terus orangnya marah nggak Tante? Iya, orangnya marah. Oh. Ya cuma Tante Eka minta maaf, terus Tante Eka bilang iya nanti saya ganti yang baru gitu. Kebetulan tempatnya nggak jauh, jadi Tante Eka bisa. Tapi kan harus dibikin dulu ya kue ulang tahunnya, jadi besoknya baru Tante Eka kirim yang baru. Terus Tante Eka kapok gak dapat pesanan kue ulang tahun lagi? Ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi teman-teman Anika nih di sana kalau mau memulai usaha memang pasti kita ada melalui kesalahan ya. Nah, pasti nanti suka ada yang marah tuh. Waktu pertama kali Tante Eka memang sedih banget, aduh gimana nih, apa nggak bisa jualan lagi ya. Tapi Tante Eka karena suka dengan apa namanya dekorasi kue yang bagus-bagus, yang lucu-lucu gitu, jadi Tante Eka coba lagi. Jadi pantang menyerah deh gitu. Berarti setiap usaha pasti ada resikonya ya Tante? Iya. Tapi teman-teman harus tetap semangat. Bikin kue itu seru banget loh. Apalagi kalau pas lihat customer kita bahagia dengan hasil kue buatan kita. Ya. Wah teman-teman seru banget ya punya toko kue seperti ini. Tante Eka ada pesan yang mau disampaikan nggak buat teman-teman yang nonton video ini? Apa ya? Kalau untuk teman-teman, misalkan memang terinspirasi untuk menjalankan usaha, yang penting itu ada dua. Yang satu berusaha dan berdoa, gitu. Jadi berusahanya walaupun lagi sepi ataupun enggak, memang kita tetap harus jalan, tetap harus buka. Dan berdoa juga harus terus ya, jangan lupa berdoa. Jadi teman-teman kita kalau mau melakukan sesuatu itu harus bersabar dan selalu berusaha. Nah, terima kasih banyak Tante Eka. Nah, sekarang aku ada pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat nih. Oh iya, ada game. Tinggal pilih aja. Oke. Pilih bikin kue atau jualan kue? Bikin kue. Kenapa Tante? Soalnya tantangan bikin kuenya Tante Eka apa namanya seru gitu, kayak bikin yang macem-macem gitu. Bikin kue ininya hiasannya ya. Oh ya, bikin kue bolunya atau bikin hiasannya nih. Soalnya yang Tante Eka lagi suka bikin kue hiasannya gitu. Oh. Ya. Kue ulang tahun atau kue lain? Kue ulang tahun. Kenapa Tante? Karena tantangannya banyak. Oh ya. Makanan manis atau asin? Asin. Kenapa Tante? Kan Tante jualannya makanan manis juga kebanyakan. Iya betul. Karena Tante Eka di sini jualan makanan manis semua, makanya Tante Eka lebih suka makanan asin. Memulai usaha atau mempertahankan usaha? Wah, itu susah juga ya, karena susah Tante Eka bingung milihnya. Karena posisi Tante Eka sekarang udah dimulai, jadi mempertahankan usaha. Dapat orderan sekaligus banyak tapi jarang-jarang atau dapat orderan sedikit tapi sering? Wah, itu juga susah ya. Karena Tante Eka sekarang punya anak, mungkin dapat orderan jarang tapi sekaligus banyak. Karena bisa sekali ngerjain ya Tante? Iya, betul. Wah, sebenarnya masih pengen ngobrol banyak nih Tante. Iya. Masya Allah, jadi pengen belajar bikin kue, punya usaha toko kue juga. Amin, mudah-mudahan ya Anika. Terima kasih banyak ya Tante. Buat teman-teman yang penasaran toko kuenya ada di mana, nanti aku share link, alamat, dan medsosnya di deskripsi ya.
salam semangat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. Jangan. Jangan.